pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Nyanyian pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Oh, namamu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Namamu besar dan layak dipuji. Namamu besar, tiada seperti Engkau, layak kuasa, layak disembah, layak puji, layak disembah, layak ditinggikan, layak terjadi bagi kami di tempat ini. Sebab kami percaya Engkau Allah yang dahsyat bagi kami ya Tuhan. Engkau Allah yang dahsyat bagi kami
nama Yesus yang layak kami tinggikan Tuhan. Hanya nama Yesus yang layak kami sembah. Biar di tempat ini ada pengagungan, pujian, penyembahan yang dinaikkan Tuhan untuk menyenangkan akan hati-Mu. Sebab kami percaya Allah yang kami sembah adalah Allah yang hidup. Allah yang kami sembah adalah Allah yang dahsyat. Allah yang kami sembah adalah Allah yang memberikan kemenangan demi kemenangan bagi setiap kami. Biar nama-Mu ditinggikan ya Tuhan. Biar nama-Mu dimuliakan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Biar Engkau diberkati oleh pujian penyembahan kami Tuhan siang hari ini. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudaraku. Shalom. Boleh lambaikan tangannya saudaraku. Haleluya. Saya undang kita bangkit berdiri. Kita akan mulai ibadah kita hari ini. Coba lihat kiri kanan dulu, katakan Tuhan Yesus baik bagimu. Haleluya. Mari kita tepuk tangan sama-sama. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Katakan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus baik. Boleh angkat tangannya saudaraku. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Amin. Sekali lagi. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, lalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus Angkat baik. jempol. Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Kita percaya Tuhan Yesus baik. Amin. Kita lihat kiri kanan, kita katakan Yesus baik bagimu dan bagiku. Yesus baik bagiku, Yesus baik bagimu, dulu sekarang dan selamanya. Yesus baik, katakan Yesus baik bagiku, Yesus baik bagimu, dulu sekarang dan selamanya. Sekali lagi, katakan Yesus baik bagiku, Yesus baik bagimu, dulu sekarang dan selamanya. sekali lagi, katakan Yesus baik bagiku, Yesus baik bagiku, dulu sekarang dan selamanya. Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Come on, katakan Tuhan Yesus baik. Baik. Sungguh amat baik. Amin. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Sekali lagi, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus baik. Amin. Sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Sampai selama-lamanya. Sampai selama-lamanya. Untuk selama-lamanya. Sampai selama
Roh Kudus tercurah di tempat ini. Katakan amin. Terima kasih Tuhan. Oh dahsyat, kau luar biasa. Roh-Mu tercurah, membangkitkan gereja-Mu. Katakan, Roh Kudus tercurah di tempat ini, kuasanya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, katakan, membangkitkan umat pilihannya. dengan iman, katakan hari ini. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan, mari bersorak bahagia. Hey, Anggur baru tercurah memenuhi umatnya dengan sukacita. minyak baru, Minyak baru tercurah urapi umatnya, nyata kuasanya. kami percaya itu terjadi di tempat ini Tuhan. Ada anggur yang baru, minyak yang baru, Tuhan curahkan atas umat-Mu. Katakan Roh Kudus. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib Memulihkan. memulihkan umatnya. Oh. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, Membangkitkan. umat Katakan hari ini. Oh. hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa, Belenggu dosa telah dipatahkan, katakan mari bersorak sorakan. Hey! anggur baru tercurah memenuhi umatnya dengan sukacita. Oh, minyak baru tercurah urapi umatnya, nyata Tepuk tangannya. kuasanya. Katakan sekali lagi, anggur baru. Anggur Amin. Woo. Ada anggur baru Tuhan. Minyak baru, minyak baru tercurah urapi umatnya. Sia-sia lomba. Come on. Anggur baru tercurah memenuhi umatnya dengan sukacita. Oh, minyak baru tercurah urapi umatnya, nyata Katakan, nyata kuasanya, nyata kuasanya. Sekali lagi, nyata kuasanya. Woo. Kami percaya kuasa-Mu nyata atas kami. Katakan amin. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Saudaraku. Makasih Tuhan. Kau dahsyat, Kau luar biasa Tuhan. Mari bawa hati kita Bapak Ibu Saudaraku, lebih lagi kita sembah Tuhan kita. Thank you Jesus. Kami datang kepadamu Tuhan.
Engkaulah pengharapan kami, Engkaulah sukacita kami. Kami rindu Tuhan lebih lagi dari hari-hari yang sebelumnya. Ini pujian kami, ini penyembahan kami ya Tuhan. Jesus. Yes Lord. Ku datang ke tata kasih karunia-Mu Tuhan. Amin. Kau berikan anugerah-Mu dan pulihkan hidupku. Doaku, kekuatan-Mu membawaku terbang tinggi, melewati badai di hidupku. Sama-sama yuk katakan, ku percaya. Ku percaya janji-Mu, ku berjalan dalam firman-Mu, mujizat-Mu dinyatakan saat ini Tuhan. Ku percaya pada janji-Mu. Benar Tuhan, kami percaya pada Ku janji-Mu. berjalan dalam firman-Mu, Katakan dengan iman, mujizat. mujizat-Mu dinyatakan dalam hidupku. Naikkan pujian ini, katakan. Datang ke tata kasih karunia-Mu Tuhan. Kau berikan anugerah-Mu dan pulihkan hidupku. Katakan doaku Tuhan, Doaku, kekuatan-Mu membawaku terbang tinggi. Amin. Melewati badai di hidupku. Dengan imanmu katakan, ku percaya, ku percaya janji-Mu, ku berjalan dalam firman-Mu, mujizat-Mu dinyatakan saat ini Tuhan. Kami percaya pada janji-Mu Tuhan. Ku berjalan dalam firman-Mu, mujizat-Mu dinyatakan dalam hidupku. Katakan doaku, doaku Tuhan, doaku, kekuatan-Mu membawaku terbang tinggi. Amin. Melewati badai di hidupku. Sekali lagi katakan doaku,
Ku percaya janjimu, mujizatmu dinyatakan saat ini Tuhan. Ku percaya mujizatmu Tuhan. Kami percaya itu Tuhan. Mujizatmu terjadi dalam hidup kami. Come on, sekali lagi dengan imanmu katakan, oh, ku percaya janjimu, ku berjalan dalam firman-Mu. Katakan mujizatmu dinyatakan dalam hidupku. Sekali lagi yo, dengan iman katakan, percaya janjimu, ku berjalan dalam firman-Mu. Mujizatmu dinyatakan saat ini Tuhan. Ku percaya pada janji-Mu. Yes, Lord. Kami percaya mujizat dinyatakan dalam hidup. Sekali lagi katakan, ku percaya janji-Mu, percaya dalam firman-Mu. Mujizat-Mu, amin, saat ini Tuhan, ini Tuhan. Ku percaya pada janji-Mu, ku berjalan dalam firman-Mu. Mujizat-Mu dinyatakan dalam hidup. Dengan imanmu katakan, mujizat-Mu Tuhan, mujizat-Mu dinyatakan. Terjadilah kesetiaan kami ya Tuhan. Mujizat-Mu dinyatakan, mujizat-Mu dinyatakan dalam hidupku. Kami percaya, kami percaya, oh, Kau yang beriman, setiap firman
Kami percaya pada firman-Mu kebenaran yang menolong setiap kami. Haleluya, kami tinggikan Engkau Tuhan Yesus. Haleluya, syarararara. Haleluya, Kau layani sembah kami datang, bawa syukur kami, bawa sembah kami. Tinggikan nama-Mu, nama yang dahsyat. Haleluya. Oh, Ramasyakana Namakaya Haleluya, haleluya. Kami percaya akan janji firman-Mu. Kau kebenaran, Kau kebenaran. Hati kami takkan goyah. Kau kebenaran, Yesus. We worship You. Yes, Lord. Kau baik Tuhan, Kau baik Tuhan. Engkau tidak membiarkan setiap kami menjadi lemah Tuhan. Engkau tidak membiarkan setiap kami menjadi tawar hati, menjadi gentar ya Tuhan. Firman-Mu kebenaran bagi setiap kami Tuhan. Kau sungguh sangat baik. Bahwa setiap kami itu lebih lagi berharap kepadamu Tuhan, percaya kepadamu. Di tengah-tengah dunia yang saat ini Tuhan sedang tidak menentu, tapi ada Tuhan Yesus yang menjamin hidup kami. Kami anak-anak-Mu, biji mata-Mu ya Tuhan. Haleluya. Dan setiap kami terus lebih lagi Tuhan dipuaskan dalam hadirat-Mu. Anggur yang baru, minyak yang baru dicurahkan. Kami mau terus berjalan bersama-Mu, tinggal di dalam firman-Mu, nikmati janji-janji-Mu. Kami perkatakan sesuatu dalam hadirat-Mu pagi hari ini. Setiap persoalan dipatahkan. Kami perkatakan firman-Mu, firman-Mu kan menolong kami. Firman-Mu kan bawa kami
Katakan ku terima. Ku terima sekarang kemenangan darimu, Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan Yuk angkat tanganmu, katakan dengan imanmu. punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Katakan Ku terima sekarang amin. kemenangan Saudara kita bagi berdiri semuanya sekali lagi dengan imanmu. Katakan punya Tuhan yang besar, yang berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Mari Bapak Ibu sekalian menyanyikan pujian. Aku punya. Katakan dengan imanmu. Katakan dengan segenap hatimu dan percaya bahwa Dia sanggup menggenapi firman-Nya. Terima kasih Tuhan. Iman kami bersepakat Tuhan, dan kami percaya kepadamu Yesus. Ribu aku punya, kami punya Tuhan yang besar. Kami punya Tuhan yang besar, yang sanggup melakukan mujizat bagi setiap kami. Yes Lord, kami bersepakat mengatakan bahwa Tuhan mujizatmu terjadi di tempat ini. Amin Tuhan. Sekali lagi dengan iman katakan, aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji. Kami terima janji-Mu, kami terima janji-Mu Tuhan. Amin. Percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan. Kami terima sekarang. Kami terima sekarang Tuhan. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Bapak Ibu percaya kalau Tuhan akan menggenapi janjinya? Percaya kalau Dia akan menyatakan janjinya dalam hidup kita? Mari angkat tanganmu, katakan dengan segenap hatimu. Ku terima sekarang kemenangan Sekali lagi katakan, ku terima sekarang Tuhan. Ku terima sekarang, ku terima sekarang, ku terima sekarang. Yes lagi, ku terima sekarang. Sekali lagi, ku terima, ku terima. Oke, ku terima sekarang kemenangan ribu. Berikan sorak-sorak yang paling meriah bagi Allah kita yang dahsyat. Katakan haleluya.
percaya, kami menerima janji-Mu. Bukan besok, bukan nanti-nanti. Sekarang kami terima janji-Mu Tuhan. Dan kami sangat percaya itu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Bukan satu kebetulan kami datang ke tempat ini. Tapi Tuhan punya rencana yang indah bagi setiap kami. Melalui kebenaran firman Tuhan yang akan ditaburkan Tuhan siang hari ini. Kami percaya Tuhan, hadiran-Mu, kehadiran-Mu membawa keberkatan, kehadiran-Mu membawa kelepasan, kehadiran-Mu membawa kemenangan demi kemenangan bagi setiap kami. Sungguh kami percaya apa yang Engkau lakukan atas hidup kami sungguh dahsyat dan ajaib Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pengurapan-Mu atas hamba-Mu ini Tuhan turunlah. Agar setiap apapun yang hamba-Mu sampaikan, itu membuat Tuhan setiap kami semakin memahami bahwa hidup kami ada dalam perkenanan Tuhan. Hidup kami ada dalam perjanjian Tuhan. Sehingga kami tidak akan pergi kemana-mana, kami akan tetap berada di dalam perjanjian itu sampai Engkau menggenapinya. Terima kasih Bapa, berkati setiap kami yang mendengarkannya ya Bapa. Biarlah Tuhan telinga seorang murid yang mau diajar, itu ada bagi setiap kami. Hati yang terbuka menerima kebenaran firman Tuhan, itu yang Tuhan mau atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, pengurapan-Mu ada bagi setiap kami. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Baik, apa kabar semuanya? Masih 2%. Apa kabar semuanya? Yang baru dari Thailand nggak berubah ya? Swadikap gitu. Oke, sudah ini kita sesi yang ini ya, Covenant of Blessing ini sesi yang kita sudah masuk ke dalam berapa tuh? Minggu kemarin 4 minggu, bulan kemarin minggu sekarang, ini minggu kedua ya. Masuk ke dalam sesi yang ke-6. Gak kerasa ya, Covenant of Blessing ini banyak sekali sebenarnya. Kalau mau dibahas bisa setahun Pak Bu. Tapi kita akan coba mempersingkat supaya 2 bulan ini bisa kelar. Dan setiap kita segera menerima janji itu. Amin. Baik, kekuatan memberi Tuhan akan Pak, kita buka dulu deh itunya, ayatnya ya. Ada yang sudah hafal? Ada yang sudah hafal setelah kita 1,5 bulan ini buka ini ayat, apakah ada yang bisa hafal? Kalau ada bisa maju ke depan, mungkin diucapkan, nanti dapat hadiah dari Pak Gem. Ya, amin. Ada? Ada yang bisa hafal? Kita udah 1,5 bulan ini buka ini ayat, ya. Ya kalau belum hafal, yuk kita buka yuk lagi yuk, Ulangan 8, langsung ayat 18 aja ya. Baik, sudah sedia? Minta tolong ya nanti yang bagian mulmet ini banyak ayatnya nanti jadi fokuskan segera cepat, gak boleh terlambat, gak boleh salah. Kalau enggak nanti potong atas. Oke? Baik, Ulangan 8 ayat 18 yuk bersama-sama dengan segenap hati. Ya, 1, 2, 3. Belum unity ini. Sekali lagi yuk, 1, 2, 3. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Ya, sedikit direview lagi ya, bahwa begini, ketika kita hidup di dalam perjanjiannya Tuhan, Bapak Ibu Saudara, Tuhan kan ngomong, dia memberikan kekayaan bagi setiap kita. Tapi kekayaan itu enggak ujuk-ujuk datang, enggak ujuk-ujuk tiba-tiba ada di depan mata. Tapi caranya bagaimana supaya kekayaan itu ada menjadi bagian kita
kita peroleh, kita nikmati, Tuhan kasih kekuatan. Kalau yang minggu-minggu lalu, bulan lalu, kekuatan apa aja? Kekuatan memberi, kekuatan bekerja, kekuatan apa? Mengelola, kekuatan apa lagi yang terakhir? Bersyukur. Dan hari ini kita mau belajar bahwa ada kekuatan yang Tuhan berikan bagi kita untuk memperoleh kekayaan itu selain dari yang kemarin-kemarin itu ya, yang adalah kekuatan perkataan. Amin. Kekuatan perkataan. Baik, kita buka di 2 Korintus 4 ayat 13. Ayo, ini ya. 2 Korintus 4 ayat 13 dikatakan di sini, namun karena kami memiliki roh iman yang sama seperti ada tertulis, aku percaya sebab itu aku berkata-kata, maka kami juga percaya dan sebab itu kami juga berkata-kata. Saya mau katakan begini Pak Bu, seseorang ketika dia memperkatakan sesuatu itu karena dia percaya. Apa kata-kata yang kita keluarkan, perkataan yang kita keluarkan adalah kata-kata yang sesuatu yang kita percaya. Amin. Gak mungkin orang memperkatakan sesuatu ketika dia tidak mempercayai hal itu. Kecuali dia punya kepribadian ganda. Lain di mulut, lain di hati. Tapi di sini kan semuanya oke ya, gak ada yang begitu. Ya. Namun karena kami memiliki roh yang iman yang sama seperti ada tertulis, aku percaya. Kata aku percaya di sini, aku yakin, aku sangat-sangat yakin, aku sangat-sangat teguh imanku, aku sangat-sangat meyakini, percayain akan sesuatu itu. Akan sesuatu itu apa? Akan kebenaran firman Tuhan. Sehingga apa? Aku berkata-kata. Jadi kata berkata-kata di sini Bapak Ibu, berkata-kata adalah menyaksikan, memperkatakan apa? Memperkatakan kebenaran firman Tuhan. Jadi setiap kita, apapun yang kita lakukan, bagaimanapun kondisi hidup kita, sudah selayaknya kita selalu memperkatakan firman. Amin. Karena gini, saya katakan tadi di awal, apa yang kita percayai, apa yang kita perkatakan adalah sesuatu yang kita percayai. Tergantung nih, apa yang kita perkatakan dan kita percayai. Kalau kita mempercayai sesuatu yang buruk, pasti kita akan memperkatakan yang buruk. Kalau kita memperkatakan yang baik, itu karena kita mempercayai sesuatu yang baik. Contoh kecil, ya, seseorang takut. Takut nih, aku takut nanti begini, nanti aku takut nanti aku gak bisa, aku takut nanti orang menertawakan aku ketika aku mungkin nyanyi di depan. Karena dia percaya apa yang dipikirkan. Sebenarnya bukan itu yang terjadi. Aku takut nanti gak berhasil kalau aku melakukan ini, bekerja ini, melakukan ini, buat usaha ini, aku takut. Karena apa? Dia percaya kalau dia gak bisa. Ya, dia percaya dia gak bisa. Tahukah Bapak Ibu Saudara, ketika kita memperkatakan hal yang buruk dalam hidup kita gak bisa, kita payah, aku ini gak bisa, aku ini gak mampu, aku ini gak ada apa-apanya. Percaya Bapak Ibu Saudara, kita sedang mengutuki diri sendiri. Kenapa? Sesuatu yang kita perkatakan, ingat, sesuatu yang kita perkatakan adalah sesuatu yang kita percayai. Kalau hal yang kita percayai, kita sering perkatakan, maka itu yang akan kita dengar. Kita dengar, itu akan mempengaruhi iman kita. Kalau engkau bilang gak bisa, aku gak bisa, aku gak bisa, aku gak bisa, aku payah, wah ini tokoku akan tutup, ya tutup. Usahaku tutup, wah usahaku gagal, jadilah sesuai dengan perkataanmu. Karena apa yang engkau perkatakan adalah hal yang engkau percayai. Sadar atau tidak sadar, itulah yang membuat kita sekarang akan terkutuk. Dengan apa? Perkataan kita sendiri. Kita mencari kesalahan orang lain, kita mencari salahnya di mana, salah ini, salah ini. Oh salah yang si anu, salah customer yang ini, salah customer yang ini. Salahnya orang tuaku, salah semua salah. Tapi percayalah Pak Bu, terkadang jalan itu buntu karena perkataan kita. Ya, kalau kita mempercayai hal yang baik, maka yang keluar dari kata-kata kita pasti hal yang baik.
Tidak mungkin dia mempercayai hal yang buruk, dia perkatakan yang baik. Apa yang keluar dari mulut, saya sekali lagi katakan, apa yang keluar dari perkataan kita adalah hal yang kita percayai. Jadi saya mau tanya begini, berapa banyak kita di sini percaya kalau kita diberkati Tuhan? Semua. Berapa banyak di sini percaya kalau Tuhan akan memberkati usahamu, pekerjaanmu, buah kandunganmu, bakulmu, ladangmu. Engkau akan diangkat menjadi kepala bukan menjadi ekor. Berapa banyak? Semua. Pertanyaan yang kedua. Setelah Bapak Ibu Saudara tahu tadi pertanyaan itu, yang pertama. Pertanyaan saya yang kedua. Berapa banyak dari kita yang di tempat ini memperkatakan firman itu? Apakah kita sekedar tahu? Oh ya, Tuhan bilang tadi, oh ya aku dengar itu, saya tahu itu, saya tahu itu. Tapi berapa banyak dari kita setiap hari hidup kita memperkatakan, hari ini aku berhasil, hari ini aku berhasil, hari ini aku bahagia, hari ini usahaku berhasil, hari ini banyak customer, hari ini pekerjaanku bagus, hari ini aku menyelesaikan pekerjaanku dengan baik, hari ini Tuhan berkati aku, hari ini Tuhan lindungi aku. Ada berapa banyak kita memperkatakan itu setiap hari? Enggak sampai 10 jari. Itu ya. Jadi ini yang kita harus tahu Pak Bu. Bahwa Tuhan mau kita selalu memperkatakan perkataan-perkataan berkat. Bukan perkataan-perkataan yang melemahkan, bukan perkataan-perkataan yang menjatuhkan baik untuk diri kita sendiri maupun untuk orang lain. Baik untuk pekerjaanmu, usahamu, anakmu, apapun yang engkau alami hari-hari ini, tetap engkau perkatakan firman Tuhan. Karena Tuhan mau dia terus kita panggil. Amin. Amin. Jadi mulai sekarang harus berubah ya. Perkataan-perkataan yang kita keluarkan dalam kondisi apapun yang kita alami, sekalipun kondisimu hari-harinya tidaklah baik, mungkin sulit, terus perkatakan firman. Apalagi yang baru diputusin pacar ya kan. Ada yang merasa, oh terima kasih, aku udah dijauhkan dari hubungan yang toksik ini. Ada yang berani ngomong begitu? Terima kasih Tuhan, aku udah dijauhkan dengan pria yang toksik, yang membawa aku bukan semakin mendekat kepada Tuhan. Ada yang baru putus? Oh nggak ada. Berarti punya pacar yang semakin membawa kepada Tuhan ya? Oke, amin. Yosua 1 ayat 8. Ini nih. Jadi jangan percaya dengan apapun perkataan orang lain di luar sana, perkataan-perkataan yang membuat kita lemah. Yosua 1 ayat 8 dikatakan di sini, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Kata memperkatakan di sini Bapak Ibu Saudara dalam bahasa aslinya itu mos. Mos itu merasakan mengecap. Jadi kalau katakan di sini janganlah engkau lupa merasakan, mengecap kitab Taurat atau perintah janji Tuhan itu, tetapi renungkanlah. Nah perhatikan sini saya mau katakan gini. Yang pertama kita disuruh apa? Memperkatakan dan tetapi renungkanlah. Kenapa memperkatakan di awal baru renungkan? Setiap yang kita perkatakan itu akan membentuk imajinasi kita, itu akan membentuk yang menjadi buah pikiran kita. Setelah kita merasakan memperkatakan firman, saya mengatakan gini, kenapa dikatakan gini?
Janganlah lupa mengecap firman Tuhan. Ketika kita baca firman Tuhan, makanya kalau baca firman Tuhan sekarang jangan cuma diam-diam aja. Jangan dengan suara roh halus, gak ada suara. Antara dia menghayal, memandang satu arah, dan yang ketiganya tertidur. Ya, saya paling suka kalau baca kalau firman Tuhan itu di rumah itu mengeluarkan suara. Karena apa? Ketika saya bersuara itu sampai terdengar di telinga saya. Ketika firman itu terdengar di telinga saya, maka iman saya semakin timbul, semakin timbul. Firman Tuhan kan bilang kan, apa iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Tuhan. Tidak ada firman Tuhan berkata imanmu timbul dari perkataan orang lain, dari perkataan berita-berita sekarang, mau TikTok, mau YouTube, mau apapun itu. Tapi firman Tuhan berkata iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Apa yang sering kita perkatakan. Makanya kalau baca firman Tuhan, baca dengan bersuara. Supaya yang kau perkatakan itu membentuk imanmu, otot imanmu semakin kuat. Apa yang kau dengar, sehingga itu yang terpola di dalam pikiran kita. Ya, jadi dikatakan di sini, kenapa kita harus memperkatakan dan merenungkan, memikirkan itu tadi. Perhatikan di ayat itu tadi ya. Supaya engkau bertindak hati-hati. Tujuan kita memperkatakan firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, mengecap, merasakan firman Tuhan, supaya apa yang kita serap, apa yang kita nikmati tadi itu membuat kita semakin mengingat nih. Kalau jalan yang Tuhan kasih ini yang A, ya bukan yang B. Oh Tuhan ngomong begini, oh yang A saja, bukan yang B. Jadi setiap kita akan berhati-hati bertindak. Kalau lagi kesel, hati-hati bertindak. Banyak orang sekarang kalau lagi kesel mainnya di jari. Buat status. Ya enggak? Ini tindakan yang menunjukkan bagaimana hatimu. Bagaimana apa yang kau perkatakan. Kalau engkau memperkatakan hal yang jelek atas dirimu, maka tindakanmu pun akan tindakan yang jelek atas dirimu. Kalau engkau perkataan, aku tidak bisa. Wah aku tidak mampu. Aku ini jelek. Wah aku ini ya sudah pasti aku kan apa? Tindakannya apa? Ya udah nggak akan melakukan apa-apa. Orang akan memperkatakan, kalau orang memperkatakan aku tidak bisa, aku nggak mampu. Wah aku takut gagal. Nah pasti nggak akan pernah mencoba. Tidak akan pernah bisa mencoba. Kenapa? Yang di pikirannya, yang memenuhi pikirannya adalah hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang melemahkan, hal-hal yang mungkin yang negatif. Makanya tadi dirasakan, kalau kita merasakan firman Tuhan itu, mengecap firman itu, kita tahu rasanya. Kalau kita mengecap tadi firman Tuhan, mengecap itu kita tahu rasanya. Kalau kita lagi makan buah Pak Bu, contoh buah itu asam. Kita tahu memperkatakan buah itu asam kalau sudah kita kecap dulu. Kalau sudah kita rasakan dulu, baru kita ngomong apa, baru itu akan sampai pesannya ke pikiran kita, oh ini asam. Sebelum kita coba, kita kan nggak pernah tahu itu rasanya apa. Makanya firman Tuhan itu kecap dulu, rasakan dulu, perdengarkan di telingamu, perkatakan sampai imanmu tumbuh. Bukan perkataan-perkataan yang membuat engkau lemah, bukan perkataan-perkataan intimidasi yang membuat engkau nggak bisa bergerak apa-apa. Amin. Nah yang kedua itu apa tadi dikatakan selain bertindak hati-hati, sebab demikianlah perjalananmu akan berhasil. Ya, akan berhasil Pak Bu. Kalau kita memperkatakan firman, itu yang membuat kita jadi hati-hati melangkah. Hati-hati memilih hubungan. Hati-hati memilih teman partner kerja. Hati-hati memilih partner bisnis. Hati-hati memilih komunitas. Jangan sampai salah komunitas. Jangan sampai salah engkau memilih seseorang yang membuat engkau semakin menjauhkan diri dari Tuhan. Ya. Kalau engkau tepat memilih komunitas, tepat memilih teman bisnis, tepat memilih orang-orang yang bekerja sama denganmu. Pak Bu, saya percaya engkau perjalananmu akan
berhasil. Kenapa? Karena kita penuh pertimbangan. Sukses, makmur, saya percaya itu. Ada yang pernah salah pilih teman bisnis, lalu ditipu, belajarlah dari itu. Atau mungkin salah pilih bestie, ya kan? Curhat semuanya, tau-taunya dicurhatin lagi tempat yang lain. Alamak lah ya, salah alamat Anda. Nah, selain itu apa? Dan engkau akan beruntung. Beruntung. Orang beruntung Pak Bu bukan dilihat dari seberapa banyak uang yang kita punya, deposito yang kita punya, modal yang kita punya. Hari ini engkau pengen usaha, walaupun engkau nggak punya modal, mau pengen sesuatu nggak punya modal, nggak punya koneksi. Pak Bu kata firman Tuhan, perkatakanlah firman Tuhan dan renungkanlah itu siang dan malam. Maka Tuhan akan kasih jalan keluar dalam hidupmu. Maka apa? Orang-orang yang memperkatakan firman Tuhan, hidupnya akan hati-hati. Setelah hati-hati ia akan berhasil. Setelah berhasil apa? Beruntung. Meskipun kamu sekarang gak punya koneksi, tapi Tuhan bisa pakai siapa saja. Tuhan bisa kirim siapa saja untuk memberikan koneksi di dalam dirimu. Amin. Amin. Maka kalau orang kata beruntung di situ Pak Bu, kita bijaksana. Orang bijaksana akan lebih mahal harganya dari orang yang otot kekar. Ya. Amin. Amsal 3 ayat 2-3 berkata begini. Perkataan orang baik mendatangkan keuntungan. Orang yang tak jujur senang pada kekerasan. Di dalam terjemahan sederhananya, orang yang baik tutur katanya akan kenyang menikmati hal yang baik. Nah, orang yang baik tutur katanya akan kenyang menikmati hal yang baik. Kenyang. Enggak kelaparan kita menikmati hal yang baik. Pas waktu butuh pertolongan, butuh bantuan Pak Bu, kita dikenyangkan dengan pertolongan-pertolongan orang-orang yang dikirim Tuhan, orang-orang baik. Enggak merasa, wah aku sendiri, enggak ada orang yang memperhatikan aku, enggak ada orang yang peduli sama aku, enggak ada lagi itu. Tapi orang yang memperkatakan firman akan dikenyangkan dengan hal-hal yang baik. Amin. Amin ya. Bu Leslie ya, baru dapat PO kemarin besar ya. Saya pas buka gitu, aja gitu. Saya senang sekali lihat orang-orang seperti ini. Diberkati ya Bu Leslie ya, usahanya, cateringnya. Luar biasa. Ayat 13, orang yang hati-hati dalam tutur katanya akan aman hidupnya. Amsal Pak. Amsal 3 ayat 13 ayat 2-3 ya. Pasal 13 ayat 3. Orang yang hati-hati dalam tutur katanya akan aman hidupnya. Perhatikan, orang yang hati-hati dalam tutur katanya akan aman hidupnya. Orang yang berbicara sembarangan akan ditimpa kemalangan. Percaya kan itu kan? Orang yang suka ngomong nyablak aja, terus orang yang suka ngomong sembarangan, ngomong kotor, ngomong jorok. Ada aja pokoknya masalahnya udah. Ya, jadi jangan khawatir ya Pak Bu. Jadi gini, berkata-kata dalam firman hal yang baik ya, perkataan firman yang kita berikan itu perkataan atau berkata-kata adalah metode Allah untuk memberkati kita. Ya, itu metode Allah untuk memberkati kita. Itu cara Allah untuk memberkati kita. Selain kita dikasih bekerja, selain kita dikasih mengelola, terus sekali kita apa? Bersyukur, memberi, salah satunya lagi apa? Berkata-kata ini metode Allah untuk kita memperoleh kekayaan itu. Gak ada orang yang bilang, oh aku gak bisa ngomong. Perasaannya setiap kali ada banyak orang saya bilang gini, aku gak bisa ngomong. Padahal setelah dari situ paling banyak ngomong kalau di luar. Kalau gak bisa ngomong, bisu. Yang penting bagaimana kita bisa melatih diri kita ini untuk kita bisa berbicara. Saya percaya gini, apalagi orang-orang yang sales ya. Sales ini harus pintar-pintar ngomong nih. Kalau nggak pintar ngomong itu udah gagal DPO-nya itu.
Tapi kalau kita perbaiki cara ngomongnya enak, bagaimana supaya melembutkan hati para user atau para purchasing yang kita datengin, itu mereka bisa, oh iya, yakin gitu loh. Amin. Ya, jadi perkataan ini Bapak Ibu Saudara itu sangat berkuasa atas hidup. Berkuasa atas hidup. Dan bukan cuma hanya itu. Kita buka ya di next slide ya Pak ya. Ada Dokter Masaru, pernah nggak dengar itu? Dokter Masaru Emoto, seorang peneliti dari Jepang. Dokter ini ya. Dia melakukan penelitian terhadap air. Dan ketika itu dia meneliti begini, dia di murid-muridnya, dia ada beberapa kelompok, dia buat begini, ini air, setiap hari kau perkatakan ini. Nih kasih sayang, ya kan, kasih sayang, terus thank you, wisdom, terus diperdengarkan dengan heavy metal musik, I will kill you. Nah itu, terus you fool, gitu kan. Nah perhatikan ini nih, water before after Buddhist prayer. Bentuknya beda. Tapi lihat, ketika setelah beberapa hari airnya dibekukan, lalu mereka lihat di mikroskop, perhatikan hasil ketika air itu diperkatakan dengan ini, kasih sayang, I love you atau apa segala macam tuh, nih hasilnya cantik sekali. Molekul-molekul di dalam air membentuk kristal-kristal ini, sangat cantik sekali bentuknya. Ya, nah kalau dia ngomong terima kasih, bentuknya seperti ini. Oh kamu tuh pinter, bijaksana. Ini bentuknya seperti ini. Tapi diperdengarkan nah, begini. Yang dengar-dengar musik metal, sering musik metal tuh, hati-hati sininya. Udah kemana-mana tuh, makanya gampang tersinggung. Saya percaya Pak Bu, percaya kalau orang yang suka dengar musik-musik rock, musik-musik yang gak jelas, itu orangnya gampang marah, gampang emosi, gampang tersinggung. Karena pikirannya udah kacau balau. Perhatikan nih, I will kill you. Aku bunuh kamu. Nih, I will kill you. Ini bentuknya begini, berantakan. Kamu bodoh. Nih, bentuknya seperti ini. Saya mau katakan Pak Bu, engkau yang suka memperkatakan hal yang buruk buat anakmu, cabut perkataanmu. Memang kau ya bodoh kau ini. Memang kamu ini ya, kamu gak bener nih. Kamu itu gak bisa kamu itu begini-gini. Cabut perkataanmu. Karena apa? Jadi sesuai perkataan. Makanya saya bilang tadi di awal, terkadang yang mengutuki kita, diri sendiri ini, mengutuki anak-anak kita sendiri. Jadi harus dirubah sekarang. Perkatakan hal yang baik buat anak-anakmu. Perkatakan hal yang baik buat istrimu. Jangan ngomong yang gak bener buat istrimu. Emang udah begitu istriku ya? Oh ya udah. Istrimu tidak akan pernah berubah karena engkau sudah mengutukinya. Memang suamiku tuh memang dari dulu memang gak bener itu. Suamimu tidak akan pernah berubah. Anak-anakku tuh memang dari begini, anak-anakku tuh nakal-nakal banget. Anak-anakku memang gak bisa diem. Jadi sesuai perkataan. Jadi dirubah ya Pak Bu, dirubah perkataannya. Perkataan itu dirubah gitu loh. Kita tuh kalau ada salah juga kadang di rumah ya, mami aku gini, ya kamu juga lucu kamu. Kalau cuma, jadi kita ganti dengan kamu juga lucu, kok bisa begitu. Tapi kamu itu kok gak tahu sih, kamu tuh kok bodoh banget sih. Gak enak banget Pak, Bu. Mungkin engkau yang pernah menerima itu dari orang tuamu, ya. Percaya hari ini engkau putuskan itu. Engkau yang pernah menerima kutukan dari orang tuamu, kata-kata yang gak baik dari orang tuamu. Dari siapapun itu dibully. Hari ini engkau katakan Tuhan, aku ini milikmu. Segala perkataan yang baik itu ada bagianku. Minta berkat. Firman Tuhan berkati kan, ada Amsal, mintalah berkat terhadap orang yang mengutukimu. Jadi kalau hari ini ada yang mengutukimu, ada yang berharap engkau hancur, ada yang berharap engkau gak berhasil, minta berkat sama Tuhan. Terhadap orang yang mengutukimu. Tuhan aku berkati dia. Tuhan aku berkati orang-orang yang mengutuki aku. Tuhan aku berkati orang-orang yang membuat menyumpahi aku gak baik, gak berhasil. Aku berkati dia. Maka Tuhan akan memberkati
kamu. Kamu. Padahal engkau yang dikutuki loh. Tapi kamu minta berkat sama dia. Supaya dia diberkati. Tapi yang diberkati siapa? Kamu. Amin. Coba bilang kiri kanan. Perkataan yang baik ya jangan lupa. Ojo lali. Don't forget. Memperkatakan. Suami istri yang suka ngomel-ngomel enggak benar tuh ya. Mulai sekarang ngomong. Maafkan aku ya yang ya. Selama ini perkataanku menyakitimu. Mesra banget ini yang di depan ini. Cikirici. Dan saya percaya WGCC ini pun akan Tuhan berkati, amin. Ini kan ulang tahunnya kemarin ya, hari Rabu ya. Ulang tahun. Coba kasih salam dulu, selamat ulang tahun buat gerejaku gitu loh. Kasih salam dulu kiri kanannya. Selamat ulang tahun buat gerejaku. Kemarin kita berulang tahun yang kedua ya. Nah yang kedua. Kita perkatakan ya, berkat buat gereja kita ini semakin diberkati Tuhan. Semakin Tuhan kirim jiwa-jiwa yang mau bertumbuh di gereja lokal ini, mau diajari dan mau dimuridkan. Bukan jadi jemaat yang kutu loncat. Karena percaya Pak Bu, selama ada di sini dengar firman Tuhan yang benar kan? Bukan dengar firman Tuhan yang enggak kan? Bukan melalui cuman pemikiran gembalanya, tapi semuanya berdasarkan firman Tuhan. Dan saya percaya ketika terus hadirat Tuhan diperdengarkan dan diperkatakan di tempat ini, saya percaya mujizat demi mujizat terjadi di WGCC ini. Amin. Breakout terjadi di WGCC. Oh luar biasa. Bagaimana cara kerjanya berkata-kata itu? Cara bekerjanya yang pertama, Pak Bu. Perkataan menciptakan imajinasi. Saya mau katakan gini. Bu Yun kemarin kita makan-makan di mana itu ya? Saya hitung dulu ya. Yang nasi campur di mana Jakarta? Yang Budiana? Pademangan ya? Di Pademangan, ini bukan endorse ya. Ya kalau dia mau bayar nggak apa-apa. Di Pademangan ada itu satu tempat yang kecil. Kecil tempatnya. Ngerti gak kita tuh masakan, wah pokoknya Pak Victor nambah ya Pak. Pak Agam juga nambah itu kayaknya. Nasi campur babi, wah enak banget. Nasinya sedikit, tapi dengar gak? Babi kecapnya, terus ada lauk-lauk yang lain itu sampai penuh banget. Satu piring penuh enak. Nah saya pada saat itu gak minta itu. Saya pikir begini, terlalu banyak ya gitu. Saya beli ayam kare. Kare ayam kare ya. Saya pikir ya ayam kare doang nih gitu. Yaudah, tahu-tahu yang datang apa Pak Bu? Nasinya sedikit. Ayam karenya di sini, dia kasih ayam kecap di sini, dia kasih sepotong babi kecap di sini, dia kasih lagi tahu nggak apa? Udang 2 yang besar-besar di sini, terus kuah karenya yang luar biasa enak banget. Saya mau tanya, waktu saya ngomong begini tadi, Pak Sanusi lagi mikirin apa setelah saya pas ngobrol ini? Makanannya enak. Enak. Namanya siapa? Samuel. Waktu tadi saya ngomong begitu, kamu pikirkan apa? Lezat sih makanannya. Lezat, udah kepikiran ya bahwa makanan enak. Saya baca gini, Pak. Saya mau katakan gini. Waktu saya tadi ngomong ada nasi babi campur, nggak mungkin ada orang yang mikir tentang penyalipan Tuhan Yesus di sini. Ya enggak? Semuanya pasti mikir kan? Anak gadis sudah datang lagi kemana aja selama ini? Kita kangen loh sama kamu, ya, Diane. Jangan hilang-hilang lagi deh ya. Atau ada tadi waktu saya ngomong nasi campur, ada yang lagi mikir tentang penyaliban Tuhan Yesus. Atau mungkin ada lagi mikirin, atau malah gini, wah enak nih nanti pulang gue cari nih nasi campur nih. Ya, yang terbayang gitu kan. Itulah cara kerja berkata-kata.
Berkata-kata menciptakan imajinasi. Jadi ketika engkau memperkatakan yang buruk, maka yang engkau pikirkan adalah hal yang buruk. Tapi kalau kita memperkatakan firman Tuhan, maka yang kita perkatakan, yang kita imajinasikan adalah kebaikan, kemurahan, kasih setia Tuhan untuk selama-lamanya dalam hidup kita. Itu Pak. Saya mau katakan, perkataan ini adalah tombol on dalam hidup kita. Untuk apa? Mengalirkan surga, mengalirkan berkat itu. Jadi jangan pernah berkata-kata, apalagi anak-anak muda sekarang ya. Gitu. Gila ya. Lu mau orang yang kamu ngomongin gila, gila beneran. Terus jadi tiba-tiba anjing lu, tiba-tiba gonggong di situ. Oh my gosh. Itu cara kerja berkata-kata. Makanya dia berkuasa. Karena apa? Apa hubungannya dengan imajinasi? Pak Bu, saya mau katakan gini. Imajinasi ini adalah, lanjut ya, ini adalah pusat yang menentukan perbuatan. Ketika kita memperkatakan sesuatu, maka itu terimajinasikan di pikiran kita. Sehingga apa? Itu yang akan menentukan perbuatan kita. Kalau kita berkata kita malas, maka di pikiran kita malas. Perbuatan kita adalah tidak melakukan apa-apa. Jadi dan perbuatan yang kita tidak melakukan apa-apa menentukan kebiasaanmu. Kalau kita gak terbiasa dengan malas, maka kebiasaan kita tidak melakukan apa-apa. Dan kebiasaan kita hari ini menentukan masa depanmu. Hari ini yang kau alami itu karena kebiasaanmu di yang lalu. Amin. Kalau hari ini kau masih bersusah payah, masih stres karena kebiasaanmu yang lalu. Tapi hari ini kita mau ganti setiap perkataan-perkataan kutuk, setiap perkataan-perkataan yang melemahkanmu, yang mengintimidasimu. Kita ganti dengan perkataan-perkataan berkat. Karena Tuhan mau setiap kita memperkatakan firman Tuhan. Tuhan adalah kekuatanku. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Serahkanlah segala khawatirmu kepada Tuhan, sebab Dia akan bertindak. Itu yang dikatakan Pak Bu. Bukan berkata, aku ini susah. Ketika engkau susah, perkatakan firman. Ketika engkau tertekan, katakan firman. Ketika engkau ekonomi lagi sulit, perkatakan firman. Tuh Pak Bu, karena perkataan ini berkuasa. Tergantung kita mau perkatakan apa. Kalau engkau memperkatakan hal yang buruk, jadi yang buruk. Dalam kondisi yang tidak baik-baik saja, tetap engkau memperkatakan, Tuhan memberkatiku. Aku tidak akan khawatir sebab Tuhan akan bertindak atas hidupku. Tuhan berkata Dia akan memberkati aku, memberkati adonanku, memberkati buah kandunganku, memberkati usahaku, memberkati ladangku, memberkati seisi rumahku. Dan itu yang terjadi dalam hidupmu. Amin. Jadi jangan pernah sering berkata jelek ya. Kalaupun kau tahu temanmu kelakuannya jelek ya, gak usah diperkatakan jelek. Semua orang tahu pasti. Yang penting dari mulut kita jangan perkatakan yang jelek. Amin. Apalagi kalau ada yang, lu mah gitu, lu mah gini. Apalagi suami kan. Kamu gak pernah berubah ya, aku udah capek tahu gak, aku capek hidup menikah ini, aku capek hidup sama kamu. Capek beneran terus. Kalau kita merasa capek terus dalam rumah tangga Pak Bu, saya percaya gak ada damai sejahtera. Gak ada damai sejahtera ya. Tapi dalam kondisi, sekali lagi saya mau katakan, kondisi apapun rumah tanggamu saat ini, mungkin di ujung tanduk, ekonomimu yang benar-benar kamu, aduh Tuhan, kita gak ada pengharapan lagi. Kondisi usahamu, pekerjaanmu yang membuat engkau semakin hari semakin gak semangat. Tapi tetap berkatakan berkat. Tetap berkatakan berkat. Amin. Amin ya.
Apa tadi yang pertama? Perkataan. Perkataan menciptakan. Ciptakanlah imajinasimu dengan perkataan-perkataan firman. Perkataan-perkataan baik. Agar apa? Itu yang kaulah terjadi. Tindakanmu pun tindakan kebenaran firman Tuhan. Dan itu menjadi sebuah apa? Kebiasaan. Orang kalau sedang memperkatakan mama, apalagi mama. Jadi mama-mama ya jangan perkatakan hal yang jelek buat anak. Malas loh. Tapi giliran malas anaknya, dia ngomel-ngomel. Padahal dia yang ngutuk anaknya males. Bodoh lu. Pas anaknya dapat nilai 5, dia marah. Padahal yang membuat nilai anaknya 5, dia. Ya, ubah ya. Nanti sampai rumah, yang suka ngomel-ngomel, ngudumel-ngudumel sama anaknya, ngomongin kasar sama anaknya, ngomongin jahat sama anaknya, datang duduk nih, kumpul keluarga, ya. Gak usah nyanyi-nyanyi aja, nggak usah. Kalau nggak bisa nyanyi, ya udah saling di situ. Maaf ya, papa mama maafin. Sering memperkatakan hal yang buruk kepadamu. Amin, amin. Ya, yang kedua cara kerja perkata-kata ini apa? Perkataan dapat menaklukkan iblis. Amin, percaya? Ya, iblis itu paling tidak suka ketika anak-anak Tuhan akan diberkati. Emang waktu ada perjanjian berkat yang diikrarkan Tuhan kepada kita, iblis tinggal diam? Tidak. Karena firman Tuhan bilang apa? Iblis datang untuk mencuri dan membinasakan. Iblis datang ketika engkau diberkati dan mau diberkati Tuhan, dia akan mencuri damai sejahteramu dan akan mencuri hatimu, mencuri pikiranmu, mencuri hubunganmu yang baik dengan suami istri, mencuri hubungan yang baik dari antara orang tua dengan anak. Kalau mencuri hati si dia, ya gak apa-apa lah ya. Gitu kan. Kalau lagi ada yang, apalagi yang lagi berbunga-bunga sekarang itu, wah luar biasa. Kalau Ut ini belum berbunga-bunga aja udah gini dia. Nggak tahu deh itu ya. Matius 4 ayat 10 sampai 11. Matius, itu benar pas. Ketika Yesus dicobain, dia lawan dengan perkataan firman-Nya. Maka berkatalah Yesus kepadanya. Nih, sekali lagi. Maka berkatalah Yesus kepadanya. Di situ apa? Maka berkatalah. Bukan maka diamlah Yesus kepadanya. Maka nurutlah Yesus kepadanya. Maka mengedumel-dumellah Yesus kepadanya. Tapi apa katanya? Maka berkatalah Yesus kepada iblis. Apa perkataannya? Nih, enyahlah iblis. Sebab ada tertulis. Apa yang diperkatakan Yesus kepada iblis? Firman Tuhan. Apa firman Tuhannya? Engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Yang Yesus aja kasih contoh buat kita Pak Bu. Kenapa? Karena Dia juga merasakan apa yang kita rasakan sebagai manusia. Dia berpuasa 40 hari 40 malam sehingga apa iblis datang menggodai dia kan. Nih jadikan ini batu ini jadi roti. Bayangkan coba orang kalau lagi puasa kan pikirannya udah kayak melayang-layang, apalagi jalan kan udah melayang-layang. Kita aja kalau puasa Esther aja kadang udah kayak melayang gitu. Jalan nengok si Joy itu pertama kali puasa 3 Esther udah gini ya Bu. Apalagi Cantika dulu ya kan. Ya Bu, gitu. Apalagi 40 hari 4 malam pasti ada pikiran tuh udah mulai wah imajinasi udah kemana-mana Pak Bu. Tapi perkataan Yesus adalah perkataan firman. Sehingga apa nih? Di ayat yang ke-11. Lalu iblis meninggalkan dia dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Saya mau katakan begini Bapak Ibu, apapun masalahmu yang menyerang engkau hari-hari ini, tekanan hidupmu yang menyerang engkau hari-hari ini, mungkin sakitmu yang gak sembuh-sembuh, atau perkataan-perkataan buruk yang engkau dengar dari tetanggamu, dari keluargamu, yang menyepelekan engkau, yang merendahkan engkau, tetap perkatakan firman.
Katakan pada masalahmu, hai masalah, engkau tidak lebih besar dari kuasa Tuhan. Hai masalah, pertolonganku datang dari Tuhan. Kalau pertolongan dari orang lain mungkin luput, perkatakan firman. Hai kata-kata intimidasi, aku perkatakan engkau tidak lebih besar daripada kuasa Tuhan. Ngomong dong. Amin. Amin. Perkatakan dengan apa? Dengan ucapan syukur juga, bukan dengan ngomel-ngomel sama Tuhan. Ya. Makanya kan ada firman Tuhan, ada nyanyikan apa? Apa tadi ya? Kini yang lemah berkata ku kuat, dan yang miskin berkata ku kaya. Tahu kan lagu itu? Ngerti gak? Hah? Ada yang tahu gak lagu itu? Coba nyanyi dulu ya. Nyanyi dulu deh, coba Pak, keyboard dulu Pak. Tadi apa? D. Karena ada latihan tadi. Ya. Kita nyanyi dulu ya. Nyanyi dulu, ini sebagai perkataan firman kita kepada diri kita. Supaya apa? Membangkitkan iman kita, membangkitkan semangat kita. Karena apa? Tuhan kan berkata setiap yang lemah kan berkata. Ada di Yoel ya, Yoel ya sebelum yang Yoel 3:10 deh. Coba buka dulu Yoel 3:10 ya. Ayat 17. Yoel 3 ayat 10, benar Pak, jangan salah. Yoel 3 ayat 10. Nah ini, perhatikan, lagi kata Yosua, dari hal inilah akan kamu ketahui. Ini Yosua, Yoel. Bapak ganteng ini lagi ditinggalkan istrinya berlibur. Jadi dia agak galau gitu. Istrinya berlibur. Yoel Pak. Yoel, Y-O-E-L, Yoel 3 ayat 10. Ayo buka yuk, kita buka yuk. Ayo dibuka dulu, satu orang deh yang kencang. Sebelum ada itu. Amin. Sekali lagi kita baca ya. Tempala mata bajakmu menjadi pedang. Mata bajak jadi pedang Pak Bu. Dan pisau-pisau pemangkasmu menjadi tombak. Baiklah orang yang tidak berdaya berkata, aku ini pahlawan. Amin. Udah selesai. Coba Pak deh. Dengan hati bersyukur pada Allah yang kudus, syukur karena Dia berikan putranya Yesus. Yang semangat kan ya? Hai yang lemah berkata engkau kuat hari ini. Yang miskin berkata aku kaya. Amin Tuhan. Karena perbuatannya pada kita kini. Kuat dan yang miskin berkata ku kaya.
berkatalah, hari ini engkau lemah, katakan aku kuat. Ketika engkau tidak berpengharapan, katakan aku berpengharapan di dalam Tuhan. Yang ketiga, lanjut yuk. Ya. Jadi jangan takut ya Pak Bu ya. Kalau hari-hari ini mungkin usahamu ditiru orang, customermu diambil orang, yang konsumenmu disalib sama orang, katakan kepada Tuhan, Tuhan aku percaya engkau membuka jalan yang baru bagiku. Apa yang aku ikat di bumi terikat di surga. Amin. Amin. Jadi kalau kita mengatakan itu, saya percaya Pak Bu, ada pemulihan terjadi. Apa yang terikat di bumi terikat di surga. Apa yang terikat terlepas di bumi terlepas di surga. Pemulihan di alam roh, kemenangan di alam jasmani. Amin. Yang ketiga, yo. Jadi jangan adu otot ya, perkatakan firman Tuhan. Ya, perkataan mengaktifkan malaikat. Lihat tadi di ayat sebelumnya tadi itu yang kita baca di itu tadi. Ini di Matius tadi waktu Tuhan Yesus, nah itu Matius 4 ayat 10. Lalu iblis meninggalkan dia dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Pak percaya Kak gini, percaya enggak setiap kita sudah dikirim Tuhan malaikat untuk menjagai kita, untuk melindungi kita, memagari kita. Amin. Tuhan mengirimkan itu. Tapi kita harus apa? Memperkatakan firman supaya malaikat itu aktif bekerja buat kita. Kalau kita tidak memperkatakan firman, maka malaikat pun tidak akan aktif bekerja buat setiap kita. Dia dipanggil dengan firman. Pengkhotbah 5 ayat 5 yuk. Janganlah mulutmu membawa engkau ke dalam dosa, dan janganlah berkata di hadapan utusan Allah. Nah, utusan Allah di sini malaikat yang diberikan bagi kita untuk menjagai kita, melindungi kita, memagari hidup kita. Jadi gini, janganlah berkata di hadapan malaikat nih bahwa engkau hilaf. Ya, jadi nggak ada di Kristen, nggak ada firman di kita ini orang khususnya WGCC ya, terus melakukan dosa hilaf. Habis selingkuh, oh aku hilaf. Habis menggoda istri orang, oh aku hilaf. Nggak ada kata hilaf ya. Melakukan kesalahan bukan karena hilaf. Saya percaya karena ada tujuan, karena ada maksud, dan karena dia apa? Mau melakukan. Gak ada orang gak sadar melakukan dosa, sadar. Gak tahu ini kok bisa ada kata-kata hilaf itu di mana ya kan kadang, oh ya Allah, aku hilaf, gitu. Hambamu hilaf ya Allah gitu. Ya, jadi bahwa engkau hilaf, apakah perlu Allah menjadi murka atas ucapan-ucapanmu dan merusak pekerjaan tanganmu, Pak Bu? Karena perkataan kita yang tidak benar itu membuat pekerjaan tanganmu rusak. Tapi perkataan firman yang kita aktifkan dari mulut kita itu mengaktifkan juga malaikat, bahkan mengaktifkan ada mujizat terjadi dalam hidupmu, pekerjaanmu berhasil. Makanya firman Tuhan tadi katakan kan di awal kita buka, berhasil dan beruntung. Karena apa? Perkataan. Amin. Yuk, ya lanjut ya. Yang keempat, yang pertama tadi apa? Perkataan, menciptakan, imajinasi. Yang kedua, menaklukkan iblis. Nah ini pasti, udah pasti, lupa pasti. Yang ketiga, perkataan, mengaktifkan malaikat. Yang keempat, perkataan mendatangkan mujizat. Ya, kita buka Yesaya 44 ayat 26 sampai 27. Yesaya 44. Nah, nih, akulah yang menguatkan perkataan hamba-hambaku. Semua kita di sini siapa, Pak U? Hamba Tuhan. Hamba Tuhan ini bukan gembala aja di sini ya, orang-orang di sini. Tapi semua kita adalah hamba-hamba Tuhan. Amin. Yang mempraktekkan karakter Tuhan dalam hidup kita, yang melakukan apa maunya Tuhan dalam hidup kita, itu hamba Tuhan. Jadi ini katakan akulah, kata akulah di sini adalah Allah yang menguatkan perkataan jemaat-jemaat di WGCC. Amin. Allah lah yang menguatkan perkataan-perkataan yang kita keluarkan, jemaat-jemaat WGCC ya. Dan melaksanakan keputusan yang diberitakan utusan-utusanku. Sampai di situ dulu. Di dalam terjemahan sederhananya katanya di sini, ketika aku mengutus hamba-hambaku, nah kita kan mau jadi saksi nih, ya.
nabi-nabiku untuk menyampaikan pesan. Aku membuat perkataannya terjadi. Perkatakan berkat Pak Bu terjadi atas hidupmu. Perkatakan berkat atas hidupmu, rumah tanggamu, usahamu. Perkatakan setiap hari berkat terjadi dalam hidupmu. Terjadi dalam hidupmu. Amin. Jadi itu Pak Bu ya. Jadi selanjutnya yang berkata tentang Yerusalem, baiklah dia didiami, dan tentang kota-kota Yehuda, baiklah ia dibangun. Aku mau mendirikan kembali reruntuhan itu. Pak Bu, mungkin engkau rumah tanggamu sudah menjadi reruntuhan. Mungkin usahamu sudah menjadi reruntuhan. Tapi firman Tuhan perkatakan, akulah yang memperkuat perkataan kita menjadikan jadi. Kalau kita perkatakan usahaku bangkit kembali, jualanku bangkit kembali, apapun bangkit kembali, anak-anakku menjadi berubah, suamiku berubah, rumah tanggaku pulih. Terjadi bagi rumah tanggamu. Amin. Terjadi Pak Bu. Masalahnya kembali lagi. Waktu surga lagi rapat nih. Mereka gak dengar perkataan firman itu dari bumi. Mereka tidak mendengar kata-kata itu kadang. Orang udah terlalu sibuk dengan urusan masing-masing. Sibuk dengan masalah ekonomi. Sibuk dengan semuanya. Tapi hari ini surga mendengar perkataan itu. Dan surga akan terus menyatakan mujizatnya dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Jadi ini udah tahun 2026 ya. Perkataan yang buruk, hal-hal yang buruk di tahun 2025. Pak Bu berubah, bertobat. Perkatakan firman di dalam rumah tanggamu. Penyakitmu perkatakan terus firman. Tuhan adalah bilur-bilur. Dia dokter di atas segala dokter. Aku percaya bahwa Tuhan yang menyembuhkan aku. Kalau rumah sakit bilang ono ini, ya kan? Oh ini harus dioperasi, oh ini harus dipotong ini, oh harus diamputasi ini, harus ini. Oh firman Tuhan berkata, apa yang engkau perkatakan Tuhan buat jadi. Perkatakan kesembuhan Tuhan buat jadi, perkatakan keberkatan Tuhan buat jadi, perkatakan pemulihan Tuhan buat jadi. Karena Dia yang menguatkannya. Amin. Amin. Jadi perkataan adalah tombol power on. Ingat, kalau engkau sedang lagi sulit, lagi susah, hidupkan power on-nya. Tet. Enggak? Ya. Ini kalau enggak dihidupin mati kan? Bermanfaat enggak? Enggak bermanfaat dia. Dia tugasnya kasih angin. Tapi kalau enggak dihidupin, enggak ada bermanfaat dia. Ketika kau merasa gak bermanfaat, ketika engkau merasa ditinggalkan, ketika engkau merasa gak berguna, Pak Bu, hidupkan power on-mu. Amin. Tekan tombol power on-mu. Supaya apa? Surga membuka pintu bagimu. Dia tinggal kita pencet power on aja Pak Bu. Dia siap membuka pintu-pintu berkat bagi setiap kita. Amin. Amin. Aduh, yuk saya undang bangkit berdiri yuk. Jadi Pak Bu hati-hati dengan berkata-kata ya. Karena apa? Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa yang suka menggemakannya akan memakan buahnya. Men, kedinginan ya. Berikanlah pada kami angin yang secukupnya pada hari ini. Baik. Sekali lagi yuk di Yoel 3 ayat 10 tadi. Yoel 3 ayat 10 kita baca bersama-sama ya, amin ya. Kita imani perkataan ini. Nanti gini, tempalah mata bajakmu menjadi pedang dan pisau-pisau memangkasmu menjadi tombak. Baiklah, aku yang tidak berdaya berkata, amin. Ganti ya, baiklah, aku yang tadi tidak berdaya berkata, aku ini pahlawan, amin. Dengan segenap hatimu, dengan perkatakan apa yang kau percayai. Ayo 1, 2, 3. Tempalah mata bajakmu menjadi pedang dan pisau-pisau pemangkasmu menjadi tombak. Nih ya 1, 2, 3. Baiklah aku yang tidak berdaya berkata,
Aku ini pahlawan. Berikan kemuliaan bagi Tuhan Allah kita yang kudus. Haleluya Tuhan. Aku percaya Tuhanku ajaib. Tiada yang seperti Engkau ya Tuhan, yang selalu memulihkan setiap kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Haleluya. Tiada yang seperti Engkau, begitu amin Tuhan. Seru doa seperti Engkau, amin. Begitu mengasihiku, Kau Tuhan sanggup menjawab seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku aja, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan. Katakan dengan segenap hatimu kepada Tuhan, aku percaya, aku percaya Tuhanku ajar, Kau turun tangan memulihkan setiap kami ya Tuhan. Aku percaya, apapun kondisi kami, apapun keadaan kami Tuhan hari-hari ini, kami percaya Engkau turun tangan atas hidup kami Yesus. Haleluya. Aku percaya Engkau dahsyat Tuhan, Engkau ajaib. Memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan. Sekali lagi sama-sama katakan, aku percaya Tuhanku ajar. Tidak ada yang mustahil bagi Engkau ya Tuhan. Oh Yesus, kami percaya Tuhan dahsyat, Tuhan ajaib. Memberkatiku, Kau turun tangan. Memberkatiku, Kau turun tangan. Kau turun tangan. Memberkatiku. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami percaya akan perbuatan-Mu yang ajaib bagi kami ya Tuhan. Engkau tidak pernah ingkar janji bagi setiap kami. Ketika kami memperkatakan firman, maka Engkau akan membuka setiap pintu-pintu berkat itu. Ketika kami memperkatakan firman dalam segala kondisi hidup kami, maka Engkau akan menugaskan malaikat-malaikat-Mu melindungi, memagari usaha kami, rumah tangga kami, anak-anak kami. Kami percaya aman dalam perlindungan Tuhan. Ekonomi kami percaya Tuhan pulihkan, Tuhan pulihkan, Tuhan pulihkan. Sakit penyakit kami percaya Tuhan Yesus. Kami perkatakan firman, ada kesembuhan. Kami perkatakan ada pemulihan. Kami perkatakan ada kesembuhan. Aku percaya Tuhanku ajar, Kau turun
katakan dengan imanmu. Aku percaya. Amin. Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Katakan Kau turun tangan, Kau turun tangan memberkatiku. Sekali lagi katakan Kau turun tangan memberkatiku. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudaraku. Puji Tuhan, Shalom God's people. Diberkati oleh firman Tuhan hari ini. Amin. Mulai berkata-kata yang baik dan benar. Amin. Mulai berkata-kata yang memiliki kuasa dalam kehidupan kita. Terima kasih Bu Gem, Ibu Ruth untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan hari ini. Sangat memberkati kita dan mengubahkan paradigma kita yang baru. Untuk kita mulai berkata-kata dan memperkatakan semua hal yang baik yang sesuai dengan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Mari Bapak Ibu, Saudara, God's people, kita mau memberikan yang terbaik buat Tuhan. Amin. Kita akan berikan, sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Bapak yang baik untuk firman-Mu yang sudah kami terima hari ini Tuhan. Kami percaya, kami memiliki pemikiran yang baru Tuhan. Kami mau berkata-kata yang baik, kami mau memperkatakan hal-hal yang sesuai dengan firman-Mu Tuhan. Bahwa kata-kata itu Tuhan mengubahkan kehidupan kami dan mendatangkan kuasa Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat ini kami akan memberikan persembahan kami dengan ucapan syukur Tuhan. Biarlah apa yang kami berikan ini Tuhan semakin memperluas kerajaan-Mu melalui gereja ini Tuhan. Melalui gereja kami ini Tuhan. Nama Tuhan semakin ditinggikan dan dimuliakan. Terima kasih Bapa, berkati kami semua yang sudah memberi pada hari ini. Dan apa yang kami tabur akan kami tuai. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Bapak Ibu Saudara bisa dengan QRIS yang ada di bangku Bapak Ibu Saudara atau memasukkan persembahan di dalam amplop atau mengetik rekening yang ada di depan ini ya. Kita transfer rekening bisa, jadi ada berbagai macam untuk Bapak Ibu Saudara bisa memberikan persembahan. Bapak Ibu Saudara ada yang baru pertama kali hadir di tempat ini, yang baru pertama kali hadir, puji Tuhan semuanya jemaat yang setia. Kita berdoa biar minggu depan Tuhan tambahkan dengan orang-orang yang baru di ibadah kita ya. Puji Tuhan, ibadah kita ada 3 kali Bapak Ibu Saudara. Ada ibadah pertama jam 11, ibadah kedua jam 2 siang, dan ibadah ketiga jam 5 sore. Ya kalau nggak bisa pagi, siang, kalau nggak bisa siang, bisa sore harinya. Lalu ibadah 1 dan 2 disertai dengan Sign Kids, ya. Tapi ibadah 3 tidak ada, berdoa pasti akan Tuhan genapi, tambahkan dengan guru-guru sekolah minggu yang baru. Ya, lalu kita ada Pondok Daud, ya, yang belum pernah ke Pondok Daud, ya, kita ada Pondok Daud setiap hari Senin sampai Kamis jam 7 malam, hari Jumat hanya jam 3 sore, dan hari Sabtu hanya di jam 1 siang. Ya, mari yang belum pernah ke Pondok Daud, ya semua jemaat terbuka lebar, mari siapkan hati ke Pondok Daud. Lalu ada home sale, ya. Home sale kita ada 6 wilayah, ya, ada Serang, ada Delta Mas, ada Lipo Cikarang, ada Jababeka, ada Hegar Asri. Bapak Ibu yang belum pernah masuk home sale, kami persilakan untuk bergabung di dalam home sale. Home sale kita setiap hari Jumat jam 7 malam. Ada juga home sale youth setiap Jumat juga jam 7 malam ya. Tuhan akan berikan home sale kita dengan jiwa-jiwa yang akan Tuhan tambahkan. Amin. Lalu Bapak Ibu Saudara, di home sale kemarin kita mendapatkan voucher ya. Di home sale yang sudah dibagikan oleh leader home sale ya, pemimpin home sale-nya
Bapak Ibu Saudara bisa menukarkan ke sekretariat GBISWGCC kita di Ruko Upton setiap jam kerja, jam 8 pagi sampai jam 4 sore, malam udah tutup. Malam sudah tutup. Jadi bisa ditukarkan vouchernya. Ya, vouchernya ada. Saya bawa vouchernya ke tadi saya taruh mana ya? Sebentar. Vouchernya jangan hilang ya Bapak Ibu Saudara. Oh, ini dia. Ini vouchernya ya Bapak Ibu Saudara. Dalam rangka ulang tahun gereja kita dibagikan voucher dan akan ditukarkan dengan sesuatu nanti. Bapak Ibu Saudara akan kunjungi ke sekretariat gereja kita ya di Ruko Upton. Puji Tuhan. Terima kasih untuk semuanya. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. God bless you. Ya, saudara kita bangkit berdiri semuanya, Bapak Ibu Saudaraku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau Tuhan memulihkanku. Dan kami percaya ada perbuatan yang ajaib dan dahsyat Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Amin. Kau Tuhan memberkati. Sekali lagi dengan imanmu katakan, aku percaya terjadi perbuatan Tuhan. Percaya ya Tuhanku aja. Kau turun tangan memberkati, memulihkan, membangkitkan, memberikan kemenangan buat kita. Aku percaya, tidak khawatir padamu Tuhan. Dahsyat Engkau Tuhan. Turun tangan memberkati. Kau turun tangan. Sekali lagi, Kau turun tangan memberkatiku. Kami sangat bersyukur Tuhan, dan kami sangat percaya bahwa kebenaran firman yang kami terima membukakan cara pandang kami, bahwa perkataan kami berkuasa, bahwa perkataan firman yang keluar dari bibir kami, bahwa perkataan yang baik yang terlepas dalam kehidupan kami. Kami tahu Tuhan bahwa kehidupan kami sebagai hamba-hamba-Mu memiliki kuasa, setiap perkataan kami berkuasa. Oleh sebab itu Tuhan, buat kami menyadari bahwa kami perlu Engkau, kami butuh Engkau, dan kami berkata-kata dengan baik sesuai apa yang Tuhan mau. Terima kasih buat kebenaran firman Tuhan, dan sekarang kami mau pulang. Biarlah penyertaan demi penyertaan Tuhan kerjakan mulai dari tempat ini sampai ke tempat kami masing-masing, membawa berkat, membawa impartasi kebenaran ini sehingga kami menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan. Mari saudara yang terkasih, mari kita mau pulang dengan membawa berkat Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau, Tuhan memberkati perjalananmu, Tuhan memberkati keluar masukmu, Tuhan memberkati setiap apa yang kau rencanakan. Tuhan buat jadi, dijadikan engkau kepala bukan ekor, dibawa engkau naik terus ke atas, tidak turun ke bawah. Diberkati ladangmu, diberkati sendangmu, diberkati adonanmu, diberkati lumbungmu, diberkati buah kandunganmu. Bahkan Tuhan menyertai rumah tanggamu penuh dengan anggur yang manis, bahkan hidupmu penuh dengan minyak yang baru berlimpah-limpah, sehingga Tuhan mendapati engkau tetap setia. Di dalam nama Tuhan Yesus, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memenuhi hati dan perasaan kami, hidup kami penuh dengan kemuliaan Tuhan. Haleluya, amin. Selamat pulang, Tuhan Yesus berkati. Shalom semuanya.